Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen pengampu pada mata kuliah penulisan ilmiah, yakni Ibu Meliana Handayani SKM MKes dengan Bapak Irwan Dirajman SKM MKes. Perkenalkan, saya Elis Pratiwi dari kelas F dengan NIM 220304501108. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefisienkan waktu, adapun judul yang saya ambil dari proposal penelitian ini yaitu implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan keamanan pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas Anggeraja. Baik, adapun latar belakangnya yaitu menurut data yang dirilis oleh Kemenkes dalam pedoman pelaksanaan kesehatan kerja di fasilitas kesehatan tahun 2020, yaitu jumlah insiden kecelakaan kerja di fasilitas kesehatan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan implementasi keselamatan kerja, terutama di fasilitas pelayanan primer seperti di puskesmas. Kemudian, implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja telah diakui sebagai pendekatan efektif untuk mendukung keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Keselamatan kerja tidak hanya bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga meminimalkan risiko yang berpotensi membahayakan pasien selama proses pelayanan medis. Misalnya, seperti pada penelitian di Puskesmas Bendungi menunjukkan bahwa meskipun implementasi keselamatan kerja telah berjalan sejak 2018, akan tetapi karena kurangnya pelatihan khusus untuk staf, maka terjadi kendala utama dalam mencapai standar keselamatan pasien yang optimal. Kemudian, rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas Anggeraja dapat meningkatkan keamanan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas Anggeraja dapat meningkatkan keamanan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Adapun manfaatnya, yang pertama itu memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan teori terkait implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks puskesmas, sebagai upaya meningkatkan keamanan pasien dan tenaga kesehatan. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kajian teori yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan adalah bagian dari sistem manajemen fasilitas kesehatan secara menyeluruh dalam pengendalian risiko. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif oleh pemerintah, Pemda, atau masyarakat. Kajian teori yang ketiga yaitu kesehatan dan keselamatan pegawai serta pasien, di mana implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di puskesmas melibatkan identifikasi risiko, pembuatan kebijakan, penyusunan SOP, pelatihan staf, penggunaan APD, pengelolaan bahan kimia dan limbah medis, pemeriksaan peralatan, evaluasi berkelanjutan, pelaporan kecelakaan, dan partisipasi aktif karyawan. Kajian teori yang keempat yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, di mana
Peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja adalah langkah krusial dalam menjaga keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja. Adapun kerangka pikir yang pertama itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga kesehatan dan keselamatan pegawai serta pasien, yang keempat peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, yang kelima itu analisis, dan yang keenam hasil. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama itu berdasarkan penelitian dari Nada, Denny and Setyaningsih tahun 2020 menunjukkan bahwa implementasi 10 indikator keberhasilan ketiga di puskesmas sebagian besar sudah sesuai ketentuan. Namun, 4 variabel yaitu kebijakan ketiga, rencana kerja tahunan, tingkat kepatuhan pelaksanaan ketiga, dan sosialisasi standar operasional masih memerlukan peningkatan. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian dari Yani Desta dan Lendrawati tahun 2023 menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program ketiga di Puskesmas Nan Baliwo Kota Solok belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di masa depan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian dari Yayu Angrieni dan Newman tahun 2023, yaitu kebijakan internal dan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja di puskesmas telah tersedia dan disosialisasikan. 8 standar ketiga telah dilaksanakan, serta pemantauan rutin dan evaluasi dilakukan secara berkala. Namun, masih terdapat kendala internal berupa kurangnya pemahaman ketiga di fasilitas layanan kesehatan dan belum adanya dukungan dari dinas terkait sebagai pembina sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatannya yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Anggeraja yang berada di Kabupaten Nrekang, Kecamatan Anggeraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitiannya akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 9 April 2025. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dan tenaga kerja di Puskesmas Anggeraja Kabupaten Nrekang. Sampel akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana informer dipilih berdasarkan kriteria definisi operasional variabel. Yang pertama, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, keamanan pasien. Yang ketiga, keamanan tenaga kesehatan. Dan yang keempat itu implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun instrumen penelitian, yang pertama itu pedoman wawancara, yang kedua perekam suara, yang ketiga pedoman observasi, dan yang terakhir itu alat tulis. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara mendalam, observasi langsung, studi dokumentasi, dan pencatatan data. Selanjutnya yang terakhir itu adalah teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini terdapat reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sadar tugas proposal penelitian saya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya mohon arahan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.